Oke guys, nah hari ini video kita kali ini akan bahas mengenai pertidaksamaan rasional. Oke, tentu teman-teman udah belajar mengenai diskriminan video yang kemarin. Tolong disimak dulu karena materi itu berguna banget di materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertidaksamaan rasional. Oke, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan rasional itu seperti ini ya, yang saya kasih ini. Nah, karena kita berbicara tentang pertidaksamaan, artinya kita menggunakan tanda ketaksamaan. Apa aja tandanya itu? Tentu udah pernah saya singgung di video sebelumnya. Itu ada 4 tandanya: kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, bedanya adalah di sini kita konteksnya rasional. Rasional identik dengan pecahan ya. Kalau bahasa gampangnya pecahan. Nah, pecahan kalau pada bilangan itu kan definisinya adalah bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk apa? A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0 dan A B adalah elemen bilangan bulat. Itu kalau bilangan. Sekarang kalau misalkan bentuknya fungsi, berarti definisinya berubah dong. Nah, jadi untuk pertidaksamaan rasional kita tidak berbicara tentang bilangan lagi, melainkan sebuah fungsi. Jadi fx dan gx itu merupakan sebuah fungsi. Dari definisi dari bilangan kita sedikit modifikasi menjadi suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, di mana fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx, di mana gx tidak boleh A0. Oke, paham sampai sini? Paham. Semestanya apa, Pak? Semestanya bilangan real. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang menentukan dia itu merupakan bentuk rasional atau enggak, itu gimana caranya, Pak? Kita lihat dari A, B, C, D, E itu yang mana merupakan bentuk pertidaksamaan rasional. Semuanya, Pak. Oke, kalau teman-teman berpikir semuanya itu pasti kurang. Kenapa? Karena kita lihat di masing-masing ini mempunyai karakteristik soalnya masing-masing. Contoh yang A merupakan pertidaksamaan rasional. Iya, kenapa? Karena atasnya merupakan fungsi, bawah juga merupakan fungsi. Dia merupakan pertidaksamaan rasional. Oke, yang B juga enggak? Iya, yang B juga sama dengan yang A. Atas fungsi, bawah fungsi, hanya saja pengerjaannya nanti yang kanan harus dinolkan ya. Berarti 5 pindah ke kiri. Jadi menyisakan 0 di kanan. Oke, berarti B juga merupakan pertidaksamaan rasional. Kemudian yang C gimana? Yang C. Nah, yang C adalah bentuk pertidaksamaan rasional atau bukan? Iya, Pak. Nah, bukan ya. Kenapa? Karena kita lihat atasnya fungsi, bawahnya fungsi enggak. Jadi di pertidaksamaan rasional itu fokus kita adalah ke penyebut. Kenapa ke penyebut? Karena dari penyebut kita bisa mengetahui domain dari suatu bentuk pertidaksamaan rasional itu. Apakah domainnya ini, apakah domainnya itu. Jadi yang penting penyebutnya harus punya fungsi. Pembilangnya harus ketika pembilang nggak punya fungsi gimana, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu domain yang kita ambil itu apa. Makanya penyebutnya harus berupa fungsi. Maka ini karena penyebutnya nggak ada fungsi atau tidak muat variabel, maka bukan ya. Nah, yang D gimana? Yang D iya, karena penyebutnya berupa fungsi. Tapi Pak, pembilangnya kan enggak. Pembilangnya itu enggak berpengaruh kepada apakah ini jenisnya pertidaksamaan rasional atau bukan ya, Pak ya. Yang penting fokus kita ke penyebutnya. Berarti ini masuk, ya kan? Dan ini juga pasti masuk. Jadi caranya seperti itu. Yang penting kita fokusnya ke penyebut bentuk pertidaksamaan rasionalnya harus berupa fungsi atau memuat variabel. Jadi kalau tidak ada variabelnya berarti dia bukan merupakan bentuk pertidaksamaan rasional seperti yang C ya. Oke, sampai situ paham? Jadi bentuk rasional pertidaksamaan rasional itu seperti ini, di mana bisa dinyatakan fx per gx. Nah, gitu. Bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut teknik pengerjaannya. Teknik pengerjaan dari permasalahan pertidaksamaan rasional itu sebenarnya mudah ya. Yang pertama kita harus menolkan ruas kanan. Jadi misalkan bentuk yang B nih, kan belum 0 nih, 5.
5-nya harus kita pindahkan ke kiri biar menyisakan 0 di ruas kanan. Kalau udah itu kita lakukan, berarti step 1 udah kita jalankan. Nah, yang kedua adalah kita mencari pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Jadi kita harus mencari pembilangnya yang memuat 0 berapa, kemudian penyebut yang memuat 0 berapa. Seperti kalian mencari pembuat 0 di akar-akar pertidaksamaan kuadrat yang sebelumnya. Yang itu step 2 udah dijalankan. Kemudian ketiga, kita cari tahu bentuknya itu definite negatif atau positif. Nah, untuk kasus yang ini itu berpengaruh ketika soalnya bentuknya kuadrat atau fungsi kuadrat. Kalau soalnya itu gunakan ini dengan cara menggunakan rumus apa? Diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ayo, ketika D-nya lebih dari 0, maka punya berapa akar ya? 2 ya. Ketika D-nya sama dengan 0, berapa akar? 1. Dan ketika D kurang dari 0, ada akarnya? Nggak ada. Gitu. Ketika D kurang dari 0, lihat ya, dia definitnya positif apa negatif dari koefisien A-nya. Koefisien A, koefisien X kuadratnya atau nilai A-nya. Oke, itu bisa teman-teman lihat di video kita sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan dia definite positif atau negatif, pada saat dia soalnya fungsi kuadrat mungkin, kita lihat yang keempat, cari syaratnya agar penyebut tidak boleh 0. Jadi untuk yang penyebut itu memang banyak syaratnya, yaitu kita harus mencari pembuat 0 untuk atas dan bawah, dan kemudian syarat yang keempat adalah penyebutnya nggak boleh 0. Jadi GX itu nggak boleh 0. Kenapa? Kalau 0 pasti infinite, tidak ada nilainya, karena saking seperti 1/0 lah. Kapan 1 itu habis membagi 0? Kan nggak ada ya, nggak ada yang tahu. Nah, seperti itu. Jadi syarat penyebut itu tidak boleh 0. Setelah 1, 2, 3, 4 itu kita lakukan, kita buat garis bilangan untuk menentukan daerah himpunannya. Checklist jika benar, silang jika salah. Oke, setelah kalian udah mengerjakan 1 sampai 5 ini, pasti kalian bisa menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian ada hal yang pantang dilakukan ketika mengerjakan soal pertidaksamaan rasional, yaitu tidak boleh mengalihkan silang. Jadi seperti bentuk ini ya, saya kasih lihat bentuk ini, Pak, ini kan bisa X min 1 kali 1. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu nilai X di sini bernilai apa. Bisa jadi bernilai negatif, maka tandanya berubah. Jadi jangan sekali-sekali mengalihkan silang untuk bentuk pertidaksamaan rasional. Berarti nggak boleh dilakukan. Oke, paham ya? Nggak boleh. Kemudian hal yang tidak boleh dilakukan yang kedua adalah tidak boleh mencoret fungsi. Misal, saya kasih satu contoh gini, X plus 1, X min 2 per X plus 1. Bisa dicoret, Pak. Ini tidak boleh. Tidak boleh mencoret suatu fungsi dalam pertidaksamaan rasional. Oke, tidak boleh karena maknanya nanti akan berbeda. Sekali lagi, maknanya berbeda. Teman-teman sama aja merubah soal dong. Tentu tidak boleh karena tidak sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Jadi dua ini hal yang sering teman-teman terkecoh kadang. Oh, bisa nih dikali silang. Oh, ini bisa nih dicoret. Sementara itu tidak boleh dilakukan. Jadi dua hal ini yang tidak boleh teman-teman lakukan dan harus teman-teman hindarkan. Jadi cara pengerjaannya 1 sampai 5, kemudian hal yang tidak boleh dilakukan ada 2. Mengalihkan silang dan tidak boleh mencoret fungsi. Oke, sampai sini bisa? Bisa, Pak. Oke.